Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Sugiono SE MSI. Kami dari kelompok 5 Manajemen Keuangan 2 akan memberikan hasil diskusi kami terkait cost of capital. Yang pertama, apa sih yang dimaksud biaya modal? Jawaban dari pertanyaan tersebut, hasil diskusi kami yaitu biaya modal adalah tingkat pengembalian minimum yang harus diperoleh perusahaan atas investasinya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Biaya modal rata-rata tertimbang adalah angka yang memadukan biaya setiap jenis modal yang digunakan perusahaan dan menetapkan tingkat rintangan untuk investasi perusahaan. Baik, pertanyaan kedua, apa peran biaya modal dalam investasi jangka panjang perusahaan? Keputusan manajemen, bagaimana hubungannya dengan kemampuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemegang saham? Baik, hasil dari diskusi kami yaitu biaya modal penting karena membantu mengevaluasi proyek secara internal untuk memeriksa proyek yang paling layak saat membuat keputusan investasi. Biaya modal harus dijaga pada titik terendah untuk memastikan kekayaan pemegang saham dimaksimalkan. Biaya modal yang rendah memastikan perusahaan menjadi lebih menguntungkan, yang berarti nilai lebih tinggi bagi pemegang saham. Oke, terima kasih. Baik, lanjut ke pertanyaan ketiga. Apa yang diwakili oleh struktur modal perusahaan? Baik, saya sendiri akan menjawab pertanyaan ini. Nah, hasil diskusi kami, utang dan ekuitas yang digunakan perusahaan yang akan menjadi struktur modal perusahaan. Baik, langsung ke pertanyaan keempat. Apa saja sumber modal jangka panjang yang tersedia bagi perusahaan? Jadi hasil diskusi kami adalah modal jangka panjang bagi perusahaan berasal dari 4 sumber utang jangka panjang, yaitu saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita langsung ke pertanyaan yang kelima. Berapa hasil bersih dari penjualan obligasi? Apa itu flotasi biaya dan bagaimana pengaruhnya terhadap hasil bersih obligasi? Jadi jawabannya itu hasil bersih dari penjualan obligasi adalah dana yang diterima perusahaan dari penjualan tersebut. Total hasil penjualan obligasi sama dengan jumlah obligasi yang dijual. Biaya poluitasi adalah total biaya penerbitan dan penjualan sekuritas. Biaya-biaya ini berlaku untuk semua penawaran umum sekuritas, utang, saham preferen, dan saham biasa. Pengaruhnya terhadap penjualan obligasi adalah ketika perusahaan menjual obligasi, mereka biasanya menetapkan tingkat kupon sehingga obligasi akan dijual mendekati nilai pari. Namun, seringkali pada saat penjualan obligasi terjadi, suku bunga telah bergerak sedikit dan obligasi mungkin dijual sedikit di atas nilai dari pari dengan harga premium atau sedikit di bawah dengan harga diskon. Oke, terima kasih. Langsung saja ke pertanyaan ke-6. Mengapa utang biasanya merupakan sumber pendanaan termurah? Baik, hasil diskusi kami yaitu utang biasanya merupakan bentuk pembiayaan yang paling murah yang tersedia bagi perusahaan. Pertama, utang lebih kecil risikonya dibandingkan saham preferen atau saham biasa. Hal ini menjadikan utang sebagai bentuk pembiayaan biaya rendah karena investor menerima tingkat pengembalian obligasi yang lebih rendah dibandingkan saham kedua. Perusahaan menikmati keuntungan pajak dan penerbitan hutang yang tidak diterimanya ketika menggunakan modal ekuitas. Pertanyaan ke-7 yaitu bagaimana biaya utang sebelum pajak diubah menjadi biaya setelah pajak? Baik, biaya utang sebelum pajak adalah biaya bunga yang dibayar oleh perusahaan sebelum dipotong pajak. Ketika diubah menjadi utang setelah pajak, biaya ini mengalami pengurangan karena pajak penghasilan yang dapat dikurangkan dari jumlah tersebut. Jadi, utang setelah pajak lebih rendah karena perusahaan dapat mengurangi biaya bunganya dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Oke, langsung saja kita langsung ke pertanyaan yang ke-8. Bagaimana cara menghitung harga saham preferen? Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut
Biaya saham preferen adalah rasio dividen saham preferen terhadap hasil bersih perusahaan. Dari penjualan saham preferen, seperti halnya obligasi, hasil bersih sama dengan total hasil dikurangi biaya flotasi. Persamaan berikut memberikan biaya saham preferen dalam hal dividen dolar tahunan, DP, dan hasil bersih dari penjualan saham. Rumusnya itu RP sama dengan DP dibagi NP. Baik, terima kasih. Langsung saja kita ke pertanyaan yang ke-9. Premis apa tentang nilai saham yang mendasari penilaian pertumbuhan konstan? Model Shear, pertumbuhan Gordon, yang kami gunakan untuk mengukur biaya ekuitas saham biasa, RS. Baik, jawabannya yaitu premisnya adalah sebuah model yang menghitung nilai saham biasa sebagai nilai sekarang dari aliran dividen tak terbatas yang tumbuh pada tingkat yang krisis. Model penilaian pertumbuhan konstan juga dikenal sebagai model pertumbuhan Gordon. Pertanyaan yang ke-10. Bagaimana model penilaian pertumbuhan konstan dan penetapan harga aset modal, metode model untuk menemukan harga saham biasa yang berbeda? Oke, teknik CAPM berbeda dari model penilaian pertumbuhan konstan karena teknik ini secara langsung mempertimbangkan risiko perusahaan sebagaimana tercermin dalam beta dalam menentukan tingkat pengembalian yang diperlukan atas ekuitas saham biasa. Model pertumbuhan konstan tidak melihat risiko secara langsung. Pendekatan ini menggunakan pendekatan tidak langsung untuk menyimpulkan imbal hasil yang diharapkan pemegang saham berdasarkan harga yang bersedia mereka bayarkan untuk saham tersebut saat ini. PO berdasarkan perkara dividen perusahaan di masa depan. Menggunakan model pertumbuhan konstan untuk mencari tingkat pengembalian yang diperlukan suatu saham dapat dianalogikan dengan menghitung YTM-nya. Kedua perhitungan tersebut bergantung pada harga pasar sekuritas saat ini dan arus kas masa depan untuk mendapatkan pengembalian yang diperlukan. Dengan obligasi, arus kas masa depan relatif mudah diprediksi, sedangkan dengan saham biasa, aliran dividen jangka panjang lebih sulit diperkirakan. Baik, pertanyaan ke-11. Mengapa biaya pembiayaan proyek dengan laba ditahan lebih kecil dari biaya pembiayaannya dengan penerbitan saham biasa yang baru? Baik, jawaban dari pertanyaan tersebut jika perusahaan menggunakan laba ditahan untuk membiayai investasi baru, maka perusahaan tidak mengeluarkan biaya flotasi tambahan. Namun hal ini tidak seperti bahwa laba ditahan bebas digunakan oleh perusahaan. Laba ditahan mempunyai biaya peluang, artinya jika perusahaan tidak menggunakannya untuk menginvestasikan kembali dalam proyek investasi, maka perusahaan dapat membagikannya kepada pemegang saham sebagai dividen, dan pemegang saham dapat melakukan investasi lain dengan laba ditahan tersebut. Jadi, itu biaya laba ditahan RR bagi perusahaan sama dengan pengembalian yang disyaratkan atas saham biasa perusahaan. Baik, terima kasih. Sekarang pertanyaan ke-12. Jelaskan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC dan bagaimana caranya dihitung. Jadi, biaya modal rata-rata tertimbang atau biasa disingkat WACC, RWACC mencerminkan biaya rata-rata yang diharapkan dari berbagai bentuk modal yang digunakan oleh suatu perusahaan. Nilai ini sama dengan biaya rata-rata tertimbang dari setiap jenis modal tertentu di mana bobotnya sama dengan proporsi masing-masing. Sumber modal dalam struktur modal perusahaan menghitung WACC sangatlah sederhana. Kalikan biaya setiap bentuk pembiayaan dengan proporsinya dalam struktur modal perusahaan dan jumlahkan nilai tertimbangnya. Baik, pertanyaan yang ke-13. Apa hubungan antara struktur modal target perusahaan dan biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC? Hubungan antara struktur modal target perusahaan dengan WACC adalah
kompleks dan harus dikelola dengan hati-hati untuk mencapai struktur modal yang optimal yang dapat mengurangi WACC dan meningkatkan nilai perusahaan. Oke. Pertanyaan yang ke-14. Jelaskan logika yang mendasari penggunaan bobot target untuk menghitung WACC dan bandingkan serta kontraskan pendekatan ini dengan penggunaan bobot historis. Skema pembobotan apa yang lebih disukai? Jadi, jawaban dari pertanyaan tersebut hasil diskusi kami itu penggunaan bobot target dalam menghitung biaya modal tertimbang rata-rata atau WACC didasarkan pada prinsip bahwa nilai pasar modal perusahaan seharusnya tercermin dalam struktur modalnya. Bobot target adalah proporsi dari masing-masing sumber dana yang diharapkan oleh perusahaan untuk digunakan dalam investasi masa depan. Bobot target ini mencerminkan kebijakan optimal perusahaan dalam mencapai tujuan keuangan dan operasionalnya. Dalam perhitungan WACC, bobot target digunakan untuk memberi perbandingan yang lebih realistis terhadap biaya modal. Ini karena mencerminkan preferensi sumber dana tersebut. Misalnya, saham lebih mahal daripada utang karena saham memberikan hak kepemilikan dan laba residual. Residual. Saham lebih Misalnya saham lebih mahal. Misalkan. Misalnya saham lebih mahal daripada utang karena saham memberikan hak kepemilikan dan laba residual kepada pemegang saham. Sementara hutang memiliki kewajiban tetap pembayaran bunga. Oleh karena itu, bobot target yang berbasis pada struktur modal yang diinginkan perusahaan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya modal yang dihadapi perusahaan. Di sisi lain, pendekatan bobot historis menggunakan bobot berdasarkan struktur modal historis perusahaan. Ini tidak selalu mencerminkan preferensi atau target aktual perusahaan dalam memilih sumber dana. Struktur modal historis mungkin tidak selalu relevan untuk kondisi pasar saat ini untuk kebutuhan investasi masa depan perusahaan. Dalam banyak kasus, pendekatan bobot target lebih disukai karena memberikan gambaran yang lebih akurat tentang biaya modal saat ini dan mencerminkan keputusan perusahaan yang lebih rasional dalam hal sumber dana. Namun, ini tidak berarti bahwa bobot historis tidak memiliki nilai. Mereka masih dapat memberikan wawasan tentang evolusi struktur modal perusahaan dari waktu ke waktu. Jadi, sementara bobot target lebih relevan untuk pengambilan keputusan saat ini, bobot historis dapat memberikan konteks historis yang berharga. Dalam prakteknya, kombinasi dari kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang struktur modal dan biaya modal perusahaan. Baik, pertanyaan yang ke-15, dalam kondisi apa WACC layak digunakan? Dan juga tingkat rintangan untuk investasi perusahaan. Baik, jawaban dari kelompok kami yaitu kondisi yang tepat untuk menggunakan WACC adalah evaluasi proyek investasi, penilaian nilai perusahaan, keputusan pembiayaan. Tingkat rintangan untuk investasi perusahaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor termaksud kondisi pasar, kebijakan perusahaan, risiko, dan keadaan keuangan perusahaan. Rintangan ini adalah tingkat pengembalian minimum yang diharapkan dari suatu investasi agar dianggap layak. Jika tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu proyek lebih rendah dari WACC, maka proyek tersebut mungkin tidak layak dilaksanakan karena tidak mampu memenuhi tingkat pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan. Oleh karena itu, WACC menginginkan peran penting dalam menentukan tingkat rintangan untuk investasi perusahaan karena berfungsi sebagai referensi untuk menilai kelayakan investasi tersebut. Baik, kami akan menjawab soal problem 9.9. Jadi soalnya itu biaya saham preferen
Mavis Taylor Corporation baru saja mengeluarkan saham preferen. Saham tersebut memiliki dividen tahunan 6% dan nilai nominal $1.000 serta dijual seharga $98,5 per saham. Biaya flotasi tambahan sebesar $3 per saham. A. Hitung biaya saham preferen. B. Jika perusahaan menjual saham preferen dengan dividen tahunan 10% dan memperoleh $93 setelah biaya flotasi, berapakah biayanya? Jadi pertanyaan tersebut akan dijawab oleh saudara saya. Baik, untuk menghitung biaya saham preferen atau cost of preferred stock, kita gunakan rumus berikut. Cost of preferred stock atau RP sama dengan DP dibagi PN, yang dimana DP adalah dividen tahunan per saham, PN adalah harga bersih atau net process yang diterima perusahaan per saham setelah biaya flotasi. Oke, yang kasus pertama yang A. Dividen sama dengan 16% dari nilai nominal $100. Nah, DP sama dengan 6% dikali 100 sama dengan 6. Harga jual 98,5. Biaya flotasi $3. Harga bersih sama dengan PN sama dengan 98,5 dikurang 3 sama dengan 95,5. Maka biaya saham preferen RP sama dengan 6 dibagi 9,5. 95,5 sama dengan 0,06 atau 6,28%. Baik, untuk kasus yang kedua, bagian B. Dividen sama dengan 10% dari nilai nominal $100. DP sama dengan 10% dikali 100 sama dengan 10. Harga bersih setelah flotasi adalah $93. Sudah termasuk biaya flotasi, jadi tidak perlu dikurangkan lagi. Maka biaya saham preferen RP sama dengan 10 dibagi 93 sama dengan 0,1075 atau 10,75%. Jadi soal problem yang ke 9.10 sebagai berikut. Baik, untuk menghitung biaya saham preferen untuk masing-masing saham pada tabel ini, kita akan menggunakan rumus cost of preferred stock atau RP sama dengan DP dibagi PN, yang dimana DP sama dengan dividen tahunan atau persentase dividen dikali nominal, PN sama dengan harga bersih atau sama dengan harga jual dikurang biaya flotasi. Maka kita hitung satu persatu. Saham A, per value sama dengan $25, sell price-nya $28, flotation cost-nya $3, initial dividend-nya 6% dari $25, DP sama dengan 0,06 dikali 25 sama dengan 1,50. PN sama dengan 28 dikurang 3 sama dengan $25. Maka RP sama dengan 1,50 dibagi 25 sama dengan 0,06 atau 6%. Baik, saham B, per value $55, sell price-nya $63, flotation cost-nya $5, initial dividend-nya 8% dari $55, yang sama dengan DP sama dengan 0,08 dikali 55 sama dengan 4,40. PN sama dengan 63 dikurang 5 sama dengan 58. RP sama dengan 4,40 dibagi 58 sama dengan 0,07586 atau 7,59%. Saham C, per value-nya $20, sell price-nya $28, flotation cost-nya $2, initial dividend-nya 6% dari $2 sama dengan DP sama dengan 0,06 dikali 20 sama dengan 1,20. PN sama dengan 28 dikurang 2 sama dengan 26. Maka RP sama dengan 1,20 dibagi 26 sama dengan 0,04615 atau dibulatkan menjadi 4,62%. Saham D, per value-nya $100, sell price-nya 112, flotation cost-nya 5% dari pari sama dengan 0,05 dikali 100 sama dengan 5. Annual dividend-nya 12% dari $100. DP sama dengan 0,12 dikali 100 sama dengan 12. PN sama dengan 112 dikurang 5 yaitu 107.
Maka Rp sama dengan 12 dibagi 107 sama dengan 0,11,215 atau 11%,22%. Saham E, per value $35, sell price-nya $43, flotation cost-nya $2,5, annual dividend-nya 7% dari $35, DP sama dengan 0,07 dikali 35 sama dengan 2,45, PN sama dengan 43 dikurang 2,5 sama dengan 405, sama dengan 40,5, RP sama dengan 2 titik, RP sama dengan 2,45 dibagi 20 dibagi 40,5 sama dengan 0,0605 atau 6,5%. Baik, mungkin itu hasil dari diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.